Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Bu Lutfi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang menentukan nilai optimum kelas 10. Nilai optimum. Nilai optimum pada program linear itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai maksimum dan yang kedua nilai minimum. Nah, nilai maksimum adalah nilai yang paling besar, dan untuk nilai minimum itu nilai yang paling kecil. Selanjutnya, untuk menentukan nilai optimum bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Dan yang kedua, yaitu menentukan nilai fungsi optimum dari fungsi tujuan dengan metode garis lidik. Sebelum ke materi, Ibu akan membacakan indikator pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian pembelajaran yaitu yang pertama 3.4.3 menentukan nilai optimum atau maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Yang kedua 4.41 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel menggunakan metode uji titik pojok. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring, peserta didik dapat menentukan nilai optimum atau maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel menggunakan metode uji titik pojok dengan tepat. Menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan menggunakan metode uji titik pojok, yaitu yang pertama, membuat model matematika dari masalah program linear. Nah, di sini kita harus memodelkan matematika terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, menggambar grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian, tentukan titik-titik pojok pada grafik himpunan. Jadi, ini harus digambar terlebih dahulu. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung nilai fungsi tujuan f y sama dengan ax ditambah by. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tujuan f y sama dengan ax ditambah by dapat ditentukan. Dan yang kelima itu menafsirkan nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari masalah program linear. Nah, ini kelima ini adalah langkah-langkah untuk menentukan fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B, dengan menggunakan dua mesin, yaitu mesin M1 dan mesin M2. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 2 menit dan mesin M2 selama 4 menit. Sedangkan satu unit barang B dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 8 menit dan mesin M2 selama 4 menit. Dalam satu hari, mesin M1 dan mesin M2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari suatu unit barang A adalah 250.000 dan satu unit barang B adalah 500.000. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh perindustrian tersebut.
Langsung saja kita jawab. Nah, tadi kan pertama langkah-langkahnya yaitu menentukan model matematika. Misalkan barang A adalah X dan barang B adalah Y. Selanjutnya, kita buat tabel yang mana saja yang akan kita masukkan angka-angkanya ke dalam tabel itu. Nah, yang pertama kan tadi ada barang A dan barang B. Nah, di sini kita misalkan barang A-nya X dan barang B-nya Y. Selanjutnya, untuk mesin M1 dan mesin M2 ini ditaruh di sini. Selanjutnya, 1 unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 2 menit. Nah, jadi kita taruh di sini. Selanjutnya, untuk mesin M2 selama 4 menit. Kita taruh di tabel yang mesin M2. Nah, selanjutnya, sedangkan 1 unit barang B dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 8 menit dan mesin M2 selama 4 menit. Nah, kita taruh angkanya itu di bagian barang B. Nah, mesin M1-nya tadi 8 menit dan mesin M2 4 menit. Nah, selanjutnya dalam 1 hari mesin M1 dan mesin M2 mengoperasikan tidak lebih dari 8 jam. Nah, jadi kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, selanjutnya kalau 8 jam kan jadi 480 menit. Ini. Nah, selanjutnya keuntungan bersih yang diperoleh dari 1 unit barang A adalah 250.000 dan 1 unit barang B itu adalah 500.000. Nah, kita taruh di keuntungan ini. Yang barang A tadi 250.000 dan barang B itu 500.000. Sehingga model matematikanya itu adalah 2X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 480. Nah, kita sederhanakan dengan membagi 2. Maka hasilnya 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Nah, selanjutnya 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 480. Ini kita sederhanakan dengan membagi 4. Maka hasilnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. Dan X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, keuntungan besi tadi yang diperoleh jika barang A diproduksi X buah dan barang B diproduksi Y buah. Maka ditentukan hubungan F X, Y sama dengan 250.000 X ditambah
500.000 Y. Selanjutnya, kita menggambar grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian menentukan titik pojok pada grafik himpunan penyelesaian tersebut. Nah, tadi kan ada model matematika yang pertama yaitu X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Nah, kita mencari titik pojok X dan titik Y. Nah, dengan tabel ini. Selanjutnya, untuk mencari titik X, kita misalkan dengan Y-nya 0. Nah, ini kan Y-nya 0. Ini nanti jadi sama dengan. Selanjutnya, 4 kali 0, maka 0, jadi X-nya sama saja 240. Nah, selanjutnya untuk mencari titik Y, kita misalkan X-nya 0. Nah, maka Y-nya ini jadi 240 dibagi 4, maka hasilnya 60. Selanjutnya Y-nya, X, Y-nya 240,0 dan 0,60. Selanjutnya model yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. Kita mencari titik X sama dengan yang ini tadi. Dimisalkan 0 Y-nya, maka 120. Dan untuk mencari titik Y, itu dimisalkan X-nya 0, maka Y-nya sama juga 120, karena kan ini tidak ada angkanya. Selanjutnya X, Y. Hasilnya 120,0 dan 0,120. Nah, selanjutnya kita menggambar grafik. Nah, untuk model X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240, ini tadi kan 240,0 dan 0,60. Nah, untuk 240,0, 240 kan X ini, 0-nya sini, jadi titiknya itu di sini. Selanjutnya 0,60, 0-nya X, 60-nya 60, jadi di sini. Yang garis ungu ini adalah model dari X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Selanjutnya, untuk model yang kedua, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. Nah, tadi kan hasilnya menghasilkan 220,0 dan 0,120. Nah, 120-nya itu X, maka di sini. Selanjutnya untuk 0,120, maka di sini. Nah, ini kan tandanya kurang dari, maka arsirannya di bawah sini. Bawah sini. Nah, yang model ini kan juga kurang dari, maka juga di bawah sini. Yang sama itu jadi di sini. Selanjutnya, kita mencari titik potong kedua garis. Nah, di sini tadi kan modelnya X ditambah 4Y sama dengan 240 dan X ditambah Y sama dengan 120. Kita mencari dengan mengeliminasi. Nih, dikurangi. Nah, ini kan X dikurangi X sama dengan 0. Terus 4Y dikurangi Y sama dengan 3Y. Nah,
240 dikurangi 120, 120. Nah, selanjutnya kita sama-sama membagi 3. Nah, maka hasilnya Y-nya sama dengan 40. Selanjutnya kita substitusikan. Nah, Y-nya 40 kita masukkan di Y ini. Nah, selanjutnya 4 kali 40, 160. Nah, kita sama-sama mengurangkan 160. Maka X-nya sama dengan 80. Jadi, titik potongnya adalah 80,40. Selanjutnya, menghitung nilai fungsi tujuan f x, y sama dengan ax ditambah by. Nah, tadi kan fungsi tujuannya ini fx, y sama dengan 250.000 x ditambah 500 y. Tadi kan ada titiknya tadi loh, dicari titik x dan y-nya tadi kan ada 0,0, f-nya terus 0,60, terus f-nya 80,40 dan f-nya 120. Nah, kita masukkan 0,60 ini tadi kan x, y, maka ditaruh di sini 60. 500.000 dikali 60 sama dengan 30 juta, maka hasilnya 30 juta. Nah, untuk yang F 0,0 ini hasilnya tetap 0 ya. Terus selanjutnya yang F-nya 80,40, 80-nya Y, 40-nya 80-nya X, 40-nya Y. Nah, 250.000 dikali 80 itu 20 juta. Terus ditambah 500.000 dikali 40 sama dengan 20 juta juga. Maka hasilnya 40 juta. Nah, selanjutnya untuk F-nya 120,0, 120-nya X dan 0-nya Y, maka 250.000 dikali 120 sama dengan 30 juta dan 500 kali 0 tetap 0, maka hasilnya 30.000. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan pada langkah ketiga tadi yang sebelumnya, nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuan f, x, y sama dengan ax ditambah by dapat ditentukan. Nilai maksimumnya dari ini tadi adalah 40 juta. Tadi kan nilai maksimum itu nilai yang paling besar. Nah, pada titik 80,40. Selanjutnya untuk nilai minimumnya itu tadi kan nilai minimum nilai yang paling kecil. Jadi tadi senilai 0 rupiah. Nah, di titik 0,0. Selanjutnya untuk langkah kelima, menafsirkan nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari masalah program linier. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh perindustrian tersebut adalah 40 juta rupiah. Apa tadi nilai maksimum tadi? Nilai maksimum itu nilai yang paling besar. Jadi, diambil yang paling besar ini. Terima kasih.